Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Herdiesel Santoso. Pada video kali ini, saya akan berbagi pengalaman belajar data science di Kaggle. Sebenarnya, banyak media belajar data science yang gratis di internet. Misalkan salah satunya adalah Google Colab, juga menyediakan kursus gratis. Teman-teman bisa menemukannya di bagian bawah dari Google Colab. Misalkan saja, jika ingin belajar library Pandas, Google Colab menyediakan kurs yang bisa diakses dengan gratis. Nah, ini adalah salah satu kursus gratis untuk belajar Pandas dengan menggunakan Google Colab. Mungkin pada kesempatan yang lain, saya akan berbagi pengalaman cara belajar data science di Google Colab. Tapi pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman cara belajar data science di Kaggle. Teman-teman, silahkan buka situs Kaggle. Bagi teman-teman yang belum memiliki akun Kaggle, teman-teman bisa membuat akun terlebih dahulu, kemudian login dengan menggunakan akun tersebut. Kaggle merupakan platform atau situs bagi para penggiat data science yang ingin belajar lebih tentang machine learning. Kaggle menyediakan dataset yang dapat digunakan untuk penelitian data science, menyediakan kompetisi data science, bahkan kursus tentang pemrograman data science, mulai dari beginner, kemudian intermediate, bahkan sampai ke advance. Bagi teman-teman yang ingin belajar data science, dapat mengambil kursus di Kaggle. Bisa dimulai dari level beginner. Kemudian bisa dimulai dari pemrograman Python. Nah, di sini teman-teman bisa mengikuti kursus dengan menekan course ya di sini. Karena saya sudah pernah mengambil kursusnya, sudah pernah mencoba. Jadi di sini tulisannya adalah resume course. Tapi kalau misalkan teman-teman baru awal, biasanya tulisannya adalah take course. Jadi teman-teman bisa menekan ini ya. Ada 7 materi yang harus teman-teman selesaikan mengenai Python dasar. Misalkan saja saya pilih materi yang pertama. Ini materi pengenalan tentang Python. Dan materinya ini masih sangat dasar sekali, cocok untuk teman-teman yang baru belajar tentang pemrograman Python. Materi ini bisa langsung dipraktekkan, jadi nanti di bagian bawah sini ada prakteknya. Kalau diklik, nanti kita akan dibawa ke editor dari Kaggle, di mana editornya itu mirip dengan Google Colaboratory. Jadi di sini ada materi, kemudian kita diminta untuk menyelesaikannya. Nah, ini bisa dijalankan sama ya seperti di Google Colaboratory, tinggal menekan sel saja. Nah, ini kalau sukses nanti akan ada pernyataan congratulations, you successful run some Python code. Kemudian, nah di sini juga bisa kita jalankan. Kemudian nanti ada lagi, nah ini pertanyaan. Kita diminta untuk mengisi titik-titik ini ya, dengan jawaban yang benar.
di sini pertanyaannya adalah kita disuruh atau diminta untuk membuat variabel color dan diisi dengan warna favorit. Kemudian, tapi tidak diberikan clue lain ya ini. Oh ini, kalau mau tahu jawabannya, nah ini ada hint. Hint ini digunakan untuk memberikan clue. Ini kalau kita hapus, kita jalankan, nanti akan keluar clue-nya. Ini adalah clue-nya. Your favorite color rhymes with glue. Ini misalkan saya isi variabelnya adalah color sama dengan blue. Dan coba kita jalankan. Nah, ini jawabannya benar ya ini. Benar. Tapi kalau misalkan teman-teman masih bingung, setelah menjalankan hint atau setelah melihat clue-nya masih bingung, teman-teman bisa menonaktifkan line yang kedua, yaitu line solution ini, kemudian dijalankan. Nanti, nah ini akan ada jawabannya, yaitu color itu adalah blue, yaitu favoritnya yang diminta di sini adalah blue. Makanya ketika saya masukkan blue ini benar. Nah, itu adalah contoh. Kemudian ini ada pertanyaan lain lagi. Teman-teman diusahakan jangan merubah atau menambahkan variabel lain kecuali yang diminta. Jadi diminta di sini adalah jawaban. Misalkan disuruh membuat variabel, baru membuat variabel. Tapi kalau misalkan tidak ya jangan. Jadi fokus ke jawabannya saja. Kemudian yang paling penting ini tombol cek yang paling bawah ini jangan dihapus itu. Ini kalau misalkan teman-teman mau lihat clue-nya tinggal dihilangkan saja ini ya, yang ini. Ini keluar clue-nya. Kalau misalkan masih bingung, misalkan ya ini jawabannya bisa dilihat. Tapi kalau bisa jangan menyontek jawabannya. Jadi dipikir terlebih dahulu, bisa googling baru dijawab. Nah, itu adalah live kodenya. Jadi nanti ini harus diselesaikan. Di sini ada 2 poin ya yang utama. Jadi kursusnya harus diselesaikan. Kemudian live kodenya juga harus diselesaikan. Nanti kalau sudah selesai, nah ini misalkan ini tutorial dan exercise-nya sudah selesai sampai ke materi ke-7, di sini akan ada sertifikat ya. Nah, itu sekilas tentang course yang ada di Kaggle. Di sini ada bermacam-macam course yang disediakan ya. Tapi sebaiknya teman-teman memilih dari level yang paling mudah terlebih dahulu, baru ke level yang mahir. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang dataset di Kaggle. Kaggle menyediakan bermacam-macam dataset yang bisa kita gunakan untuk belajar machine learning dan juga untuk penelitian. Ada trending dataset, ini adalah dataset yang baru ya, yang baru saja di-upload. Ini misalkan dataset tentang tourism, baru saja di-upload sekitaran 1 jam yang lalu. Kemudian ada populer dataset, yaitu dataset-dataset yang sering digunakan. Kemudian ada dataset berdasarkan kategorinya, misalkan ini dataset Arts and Entertainment, kemudian ada dataset biologi, ada dataset social science. Nah, kalau kita ingin mencari dataset sesuai dengan keinginan kita, kita bisa mengetikkan kata kuncinya di kolom pencarian. Misalkan saya ingin mencari dataset sejuta umat ya, dataset Iris. Maka akan muncul dataset Iris dari berbagai sumber ataupun yang sudah pernah digunakan untuk penelitian.
Misalkan saja saya pilih dataset yang pertama ini. Dataset iris ini diupdate sekitaran 6 tahun yang lalu ya. Kemudian berasal dari UCI Machine Learning. Jadi, untuk mendownload dataset itu tidak hanya berasal dari Kaggle saja. Ada UCI Machine Learning. UCI Machine Learning ini juga merupakan repositori yang menyediakan bermacam-macam dataset. Nah, di sini juga ada dataset iris juga. Ini bisa diklik. Kemudian dataset ini juga bisa di-download. Ini. Oke, kita kembali ke Kaggle. Di bagian pertama, ada penjelasan tentang dataset. Di sini disebutkan bahwa dataset iris berasal dari repositori UCI Machine Learning. Kemudian digunakan untuk keperluan taksonomi. Taksonomi ini adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pengelompokan atau klasifikasi makhluk hidup. Dijelaskan juga dataset ini memiliki beberapa kolom. Ada ID, ada spal length cm, ada spal width cm, ada petal length cm, ada petal width cm, ada juga spesies. Tentu saja kolom ini merupakan atribut atau ciri-ciri yang melekat pada bunga iris ya. Kita bisa mencari tahu apa itu spal dan petal. Nah, ini. Nah, di sini iris itu dikelompokkan atau diklasifikasikan menjadi 3 jenis ya. Ada iris setosa, ada iris versicolor, dan iris virginica. Ini yang dimaksud dengan petal. Petal itu merupakan bagian di atas itu yang berbentuk panjang ya, berbentuk panjang tetapi tidak lebar. Berbeda dengan spal. Spal itu berada di bawah ini ya, di bawah. Dia bentuknya agak lebar itu. Sama untuk iris setosa, iris versicolor, dan iris virginica. Nah, kita kembali ke dataset yang ada di Kaggle. Kemudian kita berlanjut ke atributnya. Bunga iris sebenarnya cuma memiliki 4 atribut utama, yaitu panjang spal, kemudian lebar spal, kemudian panjang petal, dan lebar petal. Tetapi pada dataset ini terdapat 6 kolom dengan tambahan ID dan juga spesies. ID ini seperti nomor, merupakan bilangan bulat dimulai dari 1 hingga sebanyak data. Dan spesies terdiri dari 3 kategori, yaitu iris setosa, iris versicolor, dan iris virginica. Spesies ini bertipe data string. Kita bisa melakukan filter kolom mana saja yang ingin ditampilkan. Misalkan saya hanya ingin menyeleksi atribut-atribut utamanya saja. Untuk ID dan spesies saya hilangkan. Maka di sini akan ditampilkan atribut-atribut yang utama saja, seperti panjang spal, lebar spal, panjang petal, dan lebar petal. Selanjutnya, jika kita ingin menambahkan atribut yang lain, misalkan menambahkan spesies, tinggal dipilih saja spesies, kemudian pilih apply. Nah,
Kalau kita ingin menampilkan hanya spesies tertentu saja, misalkan kita hanya ingin menampilkan spesies Iris setosa. Nah, kita tinggal pilih saja Iris setosa, kemudian pilih apply. Yang akan ditampilkan hanya data Iris setosa saja. Untuk mengembalikannya, tinggal kita pilih spesies, kemudian clear. Nanti semua data akan ditampilkan. Ini juga jika ingin memilih semua data, tinggal pilih select all, kemudian apply. Nah, di sini juga ditampilkan distribusi dari masing-masing data menggunakan histogram. Jadi, kita bisa melihat, misalkan untuk Spaleng, data yang paling banyak itu di antara angka berapa itu. Kalau di sini yang paling banyak sebarannya itu di antara 5,38 hingga 5,74 sebanyak 27 data untuk Spaleng. Kemudian untuk Spalwit ini sebarannya yang paling banyak itu di antara 2,96 sampai 3,2 itu sebanyak 38 data. Kalau kita ingin melihat data tanpa histogram ini, itu bisa kita pilih kompak saja. Nanti datanya akan ditampilkan tanpa histogram. Kemudian kita bisa scroll ke bawah untuk melihat seluruh data. Di sini ternyata data iris itu ada 150 data. Kalau ingin melihat deskripsi dari data, kita bisa melihat di kolom. Tab kolom menampilkan deskripsi dari data bunga iris lengkap dengan histogram untuk setiap atributnya. Misalkan untuk Spaleng berdasarkan deskripsi terdiri dari 150 data valid dan tidak ada data yang mismatch maupun yang missing. Artinya, atribut Spaleng untuk 150 data terisi semua, tidak ada yang kosong. Nilai rata-rata atau mean adalah 5,84 dengan standar deviasi 0,83. Standar deviasi atau ukuran penyimpangan adalah suatu nilai statistik yang digunakan untuk menentukan seberapa dekat data dari suatu sampel statistik dengan data mean atau nilai rata-ratanya. Karena namanya ukuran penyimpangan ya, jadi semakin rendah nilai standar deviasinya, semakin mendekati nilai rata-ratanya atau datanya semakin serupa. Sedangkan jika semakin tinggi standar deviasinya, artinya variasi datanya itu semakin lebar atau dengan kata lain, datanya makin beragam. Kalau dilihat dari histogram, penyebaran data untuk Spaleng ini paling banyak adalah di antara data 5,38 hingga 5,74. Jumlahnya adalah 27 data. Dan nilai paling sedikit adalah di antara 7,18 hingga 7,54. Jumlahnya adalah 5 data. Jadi, untuk panjang sepal bunga iris ini kebanyakan adalah di antara 5,38 hingga 5,74 data. Dan panjang sepal paling sedikit adalah di antara 7,18 sampai 7,54. Sedangkan data yang lainnya adalah menyebar. Nah, kalau kita lihat untuk atribut lainnya, tidak ada data yang mismatch atau missing ya. Semua data adalah valid semuanya. Kemudian, atribut yang memiliki standar deviasi terbesar itu adalah petaleng atau panjang dari petalnya, yaitu nilai rata-ratanya 3,76
standar deviasinya 1,76 itu. Kalau kita lihat atribut yang lainnya itu standar deviasinya di bawah 1. Jadi panjang petalnya itu dia yang paling beragam ya di antara atribut lainnya. Nah, kemudian kalau kita ingin mendownload datanya, bisa lewat tombol download yang berwarna hitam ini. Nanti kalau sudah di-download, kita akan mendapatkan dua buah data ya. Yang pertama bertipe CSV, yang kedua adalah bertipe SQL. Kalau sudah kita download, bentuknya adalah archive seperti ini, kemudian bisa kita ekstrak. Nah, ini adalah hasil ekstrak dari data bunga iris. Kita mendapatkan dua buah data ya. Yang pertama berbentuk CSV dan yang kedua berbentuk SQLite. Ini kalau kita buka, nah ini ada datanya bunga iris. Nah ini nanti data yang akan kita olah. Kita nanti akan mencoba mencari contoh penerapan kode dari bunga iris di sini. Di sini banyak sekali data science yang sudah mencoba bunga iris tersebut.